belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Oh, hari ini kita mulai untuk mengikuti program guru penggerak. Cik dia tu nak 60 minit. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita telah diberikan kesehatan, umur panjang, selamat iman, sehingga kita berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini dalam rangka kegiatan guru penggerak Ibu Nur Malawati, yaitu desiminasi budaya positif yang dilaksanakan di SD Negeri 2 Desa Antara. Selawat seiring salam, mari sama-sama kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah memperjuangkan agama Islam dari zaman jahilah ke zaman yang Islamiyah, dari alam yang kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Desa Antara, Ibu Bapak Guru yang telah hadir, yang telah memberikan waktu dalam acara ini. Baiklah, dari saya sebagai MC, kita sama-sama berdoa untuk keberkahan tentang ilmu pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, semoga ilmu kita pagi hari ini berkah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kata-kata sambutan kepada Ibu Kepala Sekolah yang diwakili oleh Pak Zakaria. Kepada Bapak Zakaria kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Lailawati, Ibu Nur Laila maksud kami, yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk kata-kata sambutan. Sebagaimana pada biasanya, pada hari ini kita akan memandu Ibu Nur Malawati sebagai guru penggerak pada SD 2 Negeri Desa Antara. Baik, untuk menghemat waktu, mari kita sama-sama mengikuti dan memandu ataupun
mengikuti arahan diseminasi penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Jadi pada hari ini mari kita sama-sama semuanya mengikuti dengan cermat, dan jangan lupa nanti kita sama-sama bertanya jawab supaya pemahaman lebih dalam tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Nisa Mandara. Baik, untuk menghemat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari guru penggerak sendiri, yaitu Ibu Nur Malawati SPD. Kepada Ibu Nur Malawati kami persilakan. Ya Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Zakaria yang telah mewakili Kepala Sekolah, yaitu memberi sedikit arahan kepada kita semua. Selanjutnya acara yang kita tunggu yaitu demonstrasi budaya positif pada sekolah kita SD 2 Nisa Mandara. Kepada yang pemberi materi kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita ke sekolah seperti biasanya. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kita membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Nisa Mandara dan Bapak Kepala Sekolah yang mewakili SD Negeri 2 Nisa Mandara. Nah, pada pagi hari ini saya akan memaparkan pengalaman saya menerapkan budaya positif di sekolah. Saya sudah mempelajari modul di CGP ini 4 bab. Jadi modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan modul 1.4. Nah, tugas saya di modul 1.4 ini yaitu menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif yang telah saya terapkan di SD Negeri 2 Nisa Mandara yaitu tentang restitusi, segitiga restitusi, penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah, sebelum kita memasuki dalam materinya, saya mau tanya dulu, apa itu budaya positif? Kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Ada lagi? Baik, terima kasih. Budaya positif adalah kebiasaan baik dan dapat diikuti oleh semua orang yang kita lakukan setiap hari, baik itu di masyarakat, di sekolah, dan terutama di rumah. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Nah, budaya positif itu yaitu kebiasaan yang baik yang kita biasakan. Yaitu budaya positif itu memang harus kita biasakan. Jangan biasakan yang tidak baik. Ya. Coba ke bawah dulu, ke atas. Nah, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Terutama budaya positif itu harus kita terapkan pada anak didik kita, yaitu proses budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak sebagai mencipta proses memerdekakan diri sehingga murid mampu dan mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita mulai sekarang, ayo kita budayakan budaya positif di sekolah kita. Kalau pagi itu kita budayakan siswa untuk salaman. Jadi kita harus menunggu kedatangan siswa. Ya, saya sudah menerapkan budaya positif itu di SD Negeri 2 Nisa Mandara. Ke bawah. Nah, ya itu udah sudah. Nah, konsep inti dari budaya positif itu terdiri dari, nah, setelah kita menerapkan budaya positif kepada anak-anak,
Yang pertama itu akan terjadi perubahan paradigma belajar. Yang kedua, siswa akan dapat disiplin. Yang ketiga, kebutuhan dasar dari siswa itu akan terpenuhi. Nah, konsep inti budaya positif yang terdiri dari 7 poin Bapak Ibu. Yang pertama itu perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, ketujuh poin tersebut harus kita laksanakan dan harus kita terapkan di sekolah. Dan saya sudah menerapkan di SD Negeri 2 Lingsam Antara. Coba yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu ada yang tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pak Sanusi, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Iya. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Peserta didik kita memiliki bermacam-macam karakter. Jadi kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena kebutuhan belajar siswa itu ada yang audiovisual dan visual. Jadi kita harus menerapkan sesuai dengan perkembangan modern dan perwujudan profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ada 6. Iya. Bisa disebutkan Ibu? Ayo nyanyi kita ya. Pancasila ya. Itu ada nyanyinya ya. Kita nyanyi sama-sama yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, tepuk tangan dong Ibu, biar saya semangat. Nah, itu harus kita ajarin ke siswa kita supaya budaya positif itu timbul di diri siswa. Nah, yang kedua itu disiplin positif. Ada yang tahu apa itu disiplin positif? Coba Pak Husni senior. Apa itu disiplin positif? Kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Iya, kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Contohnya apa Pak Isni? Tutur kata yang baik, sopan santun terhadap guru. Ya, sopan santun terhadap guru. Berbicara yang sopan. Iya, berbicara dengan sopan. Ya, terima kasih Pak Husni. Tepuk tangan dong. Nah, disiplin positif itu bukan berarti datang tepat waktu. Ya, Bapak Ibu, disiplin positif itu kita menjaga waktu, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalau bahasa Aceh jangan lalo ya. Jangan lalai. Manfaatkan waktu. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa kita melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, sebagai pendidikan tujuan kita apa? Nah, di sini tujuan kita adalah menciptakan peserta didik
yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu ada yang tahu apa itu kebutuhan dasar manusia? Apa aja kebutuhan kita? Bisa Pak Sanusi jelaskan apa itu kebutuhan dasar manusia? Apa saja kebutuhan kita? Merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kebutuhan manusia itu sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita butuhkan. Misalnya Pak Sanusi? Kebutuhan manusia Ke atas lagi boleh lah. Ya. Apa saja kebutuhan kita? Kalau kita kan ada beda kebutuhan sandang, pangan, papan. Ya. Kebutuhan manusia itu untuk mendapatkan, coba ke bawah, atas. Naik. Ya, ini kebutuhan dasar kita. Yang pertama itu kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, apa yang kita butuhkan? Setelah mendapatkan pakaian, makanan, tempat tinggal, kesehatan, apa lagi yang kita butuhkan? Kasih sayang. Yes. Siswa kita juga kayak begitu. Kebutuhan siswa juga seperti itu. Kalau kebutuhan siswa di sekolah itu, dia mendapatkan sarana prasarana, tempat dia belajar. Setelah dia mendapatkan tempat untuk belajar yang nyaman, kemudian dia membutuhkan kasih sayang dari kita. Nah, kasih sayang itu bagaimana? Kasih sayang diterima, didengar, nah, dijadikan bagian yang dibutuhkan atau bagian dari kelompok-kelompok. Yang ketiga, apa kebutuhan kita? Harga diri, penguasaan, dihargai, dihargai atau menginginkan apa? Keberadaan, diakui keberadaannya. Begitu juga siswa kita di sekolah, diperhatikan kehadirannya. Jangan dari pagi sampai pulang kita tidak pernah bertutur kata dengannya, menyapanya. Setidaknya kalau tidak menyapanya, kita absen dari A sampai Z. Itu sudah menyapanya, kan? Iya. Yang keempat yang kita butuhkan apa? Ya, kebebasan. Kita tidak diveto, kita tidak diatur dengan aturan-aturan. Walaupun di sekolah memang kita akui ada peraturannya, tidak boleh seenaknya, tapi peraturan itu tidak memveto kita, memberatkan, memaksa kehendak kita. Nah, kebebasan itu kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan terakhir baru kesenangan, ya. Kesenangan itu berupa humor atau antusias dan tertawa, seperti humornya Pak Zakaria. Kalau ngomong ada aja, baru aja yang ngomong ada aja buat kita tertawa. Emang katanya hidup ini tidak boleh dibawa tegang, ya. Harus nikmati hidup. Oke, yang keempat coba mulai. Ada yang ingin ditanyakan? Ya macam ibu bilang tadi, hidup ini tidak boleh terlalu tegang. Tidak tegang pun tidak boleh. Karena kan setiap peraturan kalau tidak terlalu tegang, tidak dikekang, itu tidak akan berjalan. Harus tegang sedikit. Mantap. Ya begitu kan? Ini ibu, bapak-bapak. Setuju, Pak. Betul sekali. Oke.
Sekarang kita lanjutkan yang keempat, kebutuhan manusia. Nah, kita membutuhkan keempat itu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama hukuman. Nah, yang kedua konsekuensi. Yang ketiga restitusi. Nah, hukuman. Nah, hukuman yang kita terapkan di sekolah itu yang pertama tidak terencana. Jika ada siswa melakukan kesalahan, yaitu hukumannya tidak kita rencanakan dan tidak kita tulis berurutan. Jika salah ini akan dihukum begini, tidak kita rencanakan. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jika dia melakukan kesalahan, dia pasti tahu ada hukuman, tapi tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga, bersifat satu arah. Kalau kita menerapkan hukuman, pasti satu yang kita hukum, ya kan? Kan kita tidak menghukum diri kita, pasti siswa yang kita hukum. Nah, yang keempat, berupa hukuman fisik, itu jangan kita terapkan di sekolah. Yang kedua, konsekuensi. Nah, terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, konsekuensi juga tidak bagus, kurang bagus dilaksanakan. Walaupun poin pertama yang disepakati sesuai aturan, tetap akhirnya siswa dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Inilah yang harus kita terapkan di sekolah. Siswa mencari solusi sendiri, nah, dari kesalahannya, sehingga dia akan menyadari akan budaya positif yang harus dia jalankan dan dia terapkan. Coba naik lagi, benar? Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Nah, kita manusiawi, kita posisi kontrol kita ada penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer, dan teman. Kita bisa mengambil salah satu dari itu. Yang terbaik dalam kita menerapkan budaya positif di sekolah kita. Kalau kita mengambil posisi sebagai penghukum, apa yang akan terjadi? Mari kita membaca cerita si Andi terlambat ke sekolah. Coba nih. Nah, si Adi yang terlambat hadir ke sekolah. Kalau posisi kita sebagai penghukum, nah, suara kita pasti tinggi, bahasa tubuh dan mata melotot, jari menunjuk menghardik. Terlambat lagi kau. Ya. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid. Nah, setelah kita membentak siswa yang terlambat, kita tanyakan pada diri kita, bagaimana perasaannya? Bisa jawab? Bisa jawab, Ibu? Bagaimana perasaannya? Kalau kita membentak siswa, terlambat lagi kau. Bagaimana perasaannya? Sedih. Pasti sedih, kecewa. Nah, alhasil yang akan terjadi, di naik lagi belakang, naik aja. Ya. Atas hasilnya. Nah, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa saja sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya dan meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru, akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu hasilnya kalau kita mengambil posisi sebagai penghukum. Nah, sekarang kita baca lagi. Jika kita mengambil posisi naik lagi, bolehlah. Nah, pembuat merasa bersalah. Nah, si Adi, jika kita posisi kita pada merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji tidak akan terlambat lagi.
kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Nah, dia dan sedih sudah membuat kita kecewa. Nah, itu kalau posisi kita membuat merasa bersalah. Nah, bagaimana perasaan murid bila kita menegurnya seperti itu, Bapak Ibu? Jadi tadi ya, Udah punya salah. membuat dia merasa bersalah. Ya, dia menyesal. Nah, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi yang gagal. Berarti dia sudah gagal hari ini, membuat kita bersedih. Nah, tak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Ya, pelan-pelan kita menghukumnya. Seperti bawah lagi. Atas. Nah, seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum. Dia mana bisa menumpahkan amarahnya, tapi kalau dia membuat kita bersedih, dia memarah. Memang dia bukan karena ibu gurunya tidak marahinya, dia tidak bisa mengeluarkan unek-uneknya, karena cuma dia yang bersalah. Coba naik lagi. Ya, sekarang posisi kita sebagai temannya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan kenapa terlambat lagi sampai tertawa-tawa. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini sampai tersenyum. Bagaimana perasaan murid? Dan merasa senang dan merasa dihargai. Nah, merasa senang dan merasa dihargai. Alhasil kita lihat bagaimana. Nah, murid akan merasa senang, akrab dengan guru. Dia akan tergantung nggak Bapak Ibu? Tergantung dia sama kita. Dia nanti ada Bapak Ibu guru yang akan membantu. Nah, ternyata kalau posisi teman itu tidak bagus juga kalau kita terapkan. Tapi kita pilih-pilih. Ada waktu kita menerapkan posisi kita sebagai teman. Iya, ada waktu juga kita menerapkan sebagai tegas sebagai pemantau. Coba naik lagi Bu Lela. Video. Iya. Pas. Sekarang posisi kita sebagai pemantau. Nah, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Ya, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang kamu lakukan bila terlambat? Iya Bu. Jadi nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Yang tertinggal tadi. Saya tunggu bagaimana perasaan murid. Ibu gurunya menunggu nanti 15 menit dia mengerjakan tugasnya. Bagaimana perasaan murid Bapak Ibu kalau kita menerapkan seperti itu? Jika posisi kita sebagai pemantau. Itu bagus kan? Bagus? Iya, itu bagus. Itu yang harus selalu kita terapkan. Nah, alhasil bagaimana? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini menambah kerja kita ya.
Ya, ayo kita lanjut, kita baca posisi kita sebagai, kita lihat manajer. Nah, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Sekarang posisi kita sebagai manajer. Iya, sebagai manajer. Kita lihat, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nah, si Andi menjawab, ya. Jadi, kamu kira-kira bagaimana akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa tanyakan ke teman, Pak, untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan apakah besok atau akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Nah, siswa tersebut akan berjanji sendiri. Coba. Nah, kita lihat hasilnya. Jika posisi kita pada manajer, nah suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah-marah, tidak perlu meninggalkan suara wow, ya. Apalagi menunjuk-nunjuk jari ke siswa, murid berkecak pinggang ke murid dan berkecak pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman. Nah, fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua murid. Sudah mengetahui adanya suatu permasalahan dan suatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau. Guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ini tugas kita, Bapak Ibu. Kita membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang keyakinan kelas, saya sudah membuat video tentang keyakinan kelas. Apa bisa kita putar? Saya lihat dulu, Bu. Đừng đứt đường đâu. Đừng đứt đường điểm tới đâu. Phần điểm lút tụi bạ gì? Phần điểm lút tụi bạ mà lại top. Điểm tụi đi ra. Bà gì không? Ini bak balik kerja. Kita nonton tanpa suara, tanpa gangguannya. Kami membuat kesepakatan kelas. Siswanya menulis kegiatannya, apa kesepakatan positif di kertas warna-warni. Sini coba.
Bluetooth. Ya, nggak apa-apa, saya jelaskan aja Bapak. Nah, anak-anak menulis budaya positif yang akan kami sepakati di kelas. Anak-anak lagi menulis, ibu gurunya lagi membagi kertas. Nah, siswa lagi menulis kesepakatan yang akan kami buat di kelas kami. Nah, anak-anak itu menyepakati menulis apa yang akan mereka sepakati di kelas. Insya Allah akan bisa menerapkannya. Nah, di saat nanti mereka melakukan kesalahan, kita mengingatkan mereka tentang apa kesepakatan kelas yang telah kita buat. Nah, siswa menempel di kertas pleno. Apa saya nggak ada. Ngobrol biar nggak terlalu tegang. Siswa lagi malu-malu saat kita suruh tempel. Itu pengalaman saya saat membuat keinginan kelas. Tidak bisa ditempel lagi. Maklum anak-anak yang pegang. Nah, kita memilih mana yang kalimat positifnya yang paling menonjol, yang paling baik, yang terbaik, yang sesuai kita terapkan di kelas. Nah, kita mengambil tinggal beberapa poin aja. Karena tidak semua menulis kalimat yang positif, jadi kami merangkulnya menjadi kalimat positif. Karena ada yang menulis negatif, kan tidak boleh. Misalnya kita dalam menjaga kebersihan sekolah di lokal, itu tidak boleh kita menulis jangan buang sampah, dilarang. Itu kalimat negatifnya itu tidak boleh kita tulis di dalam keyakinan kelas. Makanya tadi siswa kami banyak yang menulis yang negatif. Kami memilih 8 poin kalimat positifnya saja. Nah, selanjutnya kita foto bersama. Nah, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya
dokumentasi. Inilah kesepakatan bersama kita yang harus kita laksanakan dan kita terapkan setiap hari. Nah, itu antusias sekali siswanya. Dia menulis sendiri, menyepakati sendiri. Sudah. Sekarang kita lanjut lagi. 7 Bapak Ibu, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Iya, terima kasih Bu Nur Laila. Nah, segitiga restitusi kita dalam jangan ke bawah itu. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Nah, restitusi ini bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat restitusi segitiga yang sudah saya testimoni di SD Negeri 2 Nisam Antara. Peduk bakmi. Peduk mi ma bak lepas ke laptop anak tu. Ini hasil nyata yang sudah saya laksanakan di SD Negeri 2 Nisam Antara. Ada suara. Peduk mi bak lepas ke laptop tu. Emang nggak ada suara. Apa kesalahan? Pegah tu. Demonstrasi intelektual yang sudah saya laksanakan di SD Negeri 2 Samantara itu segitiga restitusinya Bapak Ibu. Kasihan sekali ada suara. Si Maulana ini tidak memakai sepatu.
restitusi segitiga dalam penyelesaian permasalahan ini. Tapi kalau nggak ada fokus ada suaranya. Pasang fokus. Ini yang kedua, restitusi yang kedua di perpustakaan si Sultan atau si Raja dia merampas buku ceritanya Khairah. Kesan di sini tidak mau salaman karena berlainan jenis. Itu sudah satu karakter Bapak Ibu SD siswa kita. Dia tidak mau bersentuh karena beda jenis. Ya, itu terkesan sekali. Ya, sudah mulai nampak dia positifnya Bapak Ibu. Ya, bukan murim, kamu salaman. Saya suruh salaman berdua tidak mau. Sudah. Sekarang sudah memang masih banyak sekali kegiatan yang sudah saya laksanakan, cuman maklum waktu tidak memungkinkan untuk saya nampakkan semuanya. Gangguan teknis lagi, entah kenapa hari ini suaranya tidak muncul. Nanti lain kali saya akan lebih menerapkan lagi budaya-budaya positif yang sudah saya laksanakan, sudah terterapkan di SD Negeri 2 Nisa Mantara. Sampai di sini ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu nanti bisa mengikuti jejak saya, mengikuti guru penggerak dan bisa melaksanakan pendidikan di guru penggerak. Karena saya dilatih di sana harus bisa menjadi coach bagi Bapak Ibu. Saya harus bisa memimpin Bapak Ibu. Saya mendapatkan ilmu nanti di sana harus menerapkan ke Bapak Ibu, mengajari semua yang saya dapatkan di sana. Nanti insya Allah setelah saya selesai menyelesaikan semua pendidikan guru penggerak, selain mendapatkan sertifikat, semoga saya bisa menerapkan dan membawa perubahan paradigma pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila di SD Negeri 2 Nisa Mantara. Saya mohon dukungan dari Bapak Ibu, karena saya tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan Bapak Ibu dan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Nisa Mantara. Saya mohon doa dan restu selalu ikhlas untuk saya. Semoga doa dan dukungan Bapak Ibu hanya Allah yang dapat membalasnya. Ya, semoga ilmu yang saya dapatkan berkah dan bisa saya berikan ke Bapak Ibu. Insya Allah nanti alhamdulillah saya sudah bisa membuat aksi nyata dengan mudah, tanpa ribet, tanpa capek. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama di lain waktu. Bapak Ibu luangkan waktu, saya ajarkan. Yang tidak bisa komputer harus terus belajar, ya, karena kita dituntut pembelajaran itu kita harus terapkan sesuai dengan kemajuan zaman. Kalau dulu kita tidak diharuskan belajar IT, tapi sekarang kita diwajibkan. Tanpa IT itu seperti kita tanpa makan, seperti kita tidak bisa membaca,
Nah, kalau di zaman sekarang kita tidak bisa IT, berarti kita tidak bisa membaca, Bapak Ibu. Ya, ini bukan lagi kebutuhan sekunder, tapi kebutuhan primer, pokok kita dalam menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kemajuan zaman untuk mendidik generasi kita. Nah, kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, berwawasan global. Nah, tanpa Bapak Ibu guru berwawasan global, bagaimana kita mentransferkan ilmu kita kepada peserta didik kita? Kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi di siswa, yaitu menstabilkan identitas. Nah, dalam kita menyelesaikan permasalahan, kita bilang berbuat salah itu manusiawi. Nah, Bapak juga pernah melakukan hal seperti itu. Nah, sekarang kita tidak tertarik mencari siapa yang bersalah, tapi sekarang kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, begitu Bapak Ibu. Ini validasi tindakan yang salah. Nah, kita tidak boleh mengatakan kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, padahal kamu melakukan lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting membuatmu. Nah, kalau istilah bahasanya kita menimpa. Validasi tindakan yang salah. Nah, kalau kita bilang ke siswa, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang membuatmu, yang penting membuatmu. Ini tidak boleh Bapak Ibu, kita menimpa siswa. Yang harus kita lakukan adalah kita menanyakan keyakinan kelas kepada siswa. Di saat kita menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh siswa, kita menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati di kelas. Nah, bagaimana kita menanyakannya? Apakah keyakinan kelas kita nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu kita tanyakan pada siswa. Maka kita harus membuat kesepakatan kelas dulu. Nah, saya kan sudah menayangkan videonya tadi. Sampai di sini pemaparan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri 2 Nisam Antara. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu luangkan untuk memperhatikan pemaparan saya. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak Ibu yang tulus ikhlas ini. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nur Laila selaku pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Nur Malawati, kepada Bapak Zakaria tadi yang telah mewakili kepala sekolah, kemudian kepada rekan-rekan sejawat yang telah sudi kiranya menemani Ibu Nur Malawati dalam kegiatannya sehingga selesai. Kami pun berdoa semoga Ibu Nur Malawati diberkahi ilmu yang diberikan kepada kita pun bermanfaat dunia dan akhirat bagi anak-anak peserta didik kita. Untuk keberkahan ilmu dari Ibu Nur Malawati yang telah memberikan kepada kita membacakan surat Al-Annas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
Dengan berakhir pula doa yang tadi, semoga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli ala wasallam. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih Pak Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada sarapan pagi semua? Ada. Alhamdulillah. Nah, hari ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita mau membuat kesepakatan kelas. Nah, kalian tahu apa kesepakatan kelas? Tahu? Belum tahu ya? Yaitu peraturan nilai-nilai positif yang akan kita patuhi, yang akan kita sepakati, yang akan kita jalani bersama. Keyakinan kelas itu misalnya, coba lihat lingkungan kelas kita. Bersih nggak? Bersih. Iya. Karena bersih ini kenapa? Karena kita saling menjaga. Menjaga apa? Iya, mantap. Menjaga kebersihan. Nah, sekarang kita mau buat kesepakatan di kelas menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan salah satunya. Kemudian tidak boleh ejek-ejekan sesama teman. Bagaimana kalimat positifnya? Itu negatif. Masih negatif. Tidak boleh ejek-ejekan. Harus bersikap. Tidak boleh mencontek. Nah, sepakat kan? Sepakat? Nah, sekarang kita mau sepakati. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh saling mengejek. Kemudian tidak boleh datang terlambat. Nah, itu bahasa negatif. Sekarang anak-anak tulis kesepakatan kita, kelas kita dalam bentuk kalimat positif. Misalnya kita tidak boleh ejek-ejekan. Itu bahasanya gimana? Terserah anak-anak. Ya. Ini tulisnya di atas. Nanti kita tempel. Iya. Kebetulan dapat kuning. Berapa? Satu boleh, dua boleh. Ya, waduh, lengket. Ya, yang lengket itu. Oh, lengket.